Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari dengan NIM 129. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan praktikum PO2 pada shift 1. Di keterangan persoalan pertama, sebutkan dan jelaskan 4 model struktur antrian dasar serta berikan contohnya. Minimal 3 untuk tiap model antrian. Yang pertama, model pertama itu ada single channel dan single pass. Di mana model antrian single pass ini dapat ditemukan di berbagai situasi seperti antrian di supermarket, yang hanya memiliki satu kasir untuk memproses pembelian. Yang kedua adalah antrian di mesin ATM yang digunakan oleh nasabah untuk transaksi perbankan secara mandiri. Yang ketiga itu antrian di tempat cuci mobil manual, yang dimana hanya ada satu orang yang mencuci setiap mobil secara manual. Yang kedua adalah single channel multipass, di mana penerapan model antrian single channel multipass terjadi ketika ada jalur pelayanan dengan beberapa tahap pelayanan yang harus dilalui secara berurutan oleh pelanggan. Contoh yang pertama itu antrian di restoran cepat saji atau drive-thru. Yang kedua itu antrian di klinik dengan proses registrasi dan pemeriksaan. Dan yang ketiga itu proses pemeriksaan keamanan bandara. Lalu yang ketiga itu ada multi channel single pass, di mana antrian multi channel single pass ini terjadi ketika ada beberapa saluran pelayanan yang melayani pelanggan secara paralel. Tetapi setiap pelanggan hanya perlu setiap satu tahap pelayanan. Seperti yang contoh yang pertama itu antrian loket bank. Yang kedua itu antrian restoran cepat saji, seperti KFC atau McDonald's memiliki beberapa kasir di depan untuk melayani pemesanan makanan. Dan yang ketiga itu antrian di bandara untuk check-in, di mana terdapat beberapa counter check-in yang hanya melayani penumpang secara paralel. Selanjutnya yang terakhir itu ada multi-channel multi-pass, di mana antrian ini terjadi ketika ada beberapa saluran pelayanan dan setiap pelanggan harus melalui beberapa tahap pelayanan. Contohnya itu yang pertama, pemeriksaan imigrasi di bandara internasional, di mana penumpang hanya yang tiba harus melalui beberapa loket imigrasi dan kemudian pemeriksaan bagasi oleh bea cukai. Yang kedua ada proses perawatan kesehatan di rumah sakit, di mana rumah sakit umum hanya memiliki beberapa meja registrasi di bagian penerimaan dengan diikuti dengan beberapa tahap pemeriksaan medis di berbagai departemen. Dan yang ketiga itu proses layanan di kantor pajak, di mana di kantor pajak ini ada melalui tahap meja penerimaan awal dengan beberapa petugas, diikuti dengan beberapa tahap pelayanan untuk konsultasi dan pembayaran. Selanjutnya persoalan nomor 2, diketahui pada wisata Osik terdapat 5 loket yang tersedia untuk melakukan pembelian. Rata-rata pengunjung yang datang adalah 60 pengunjung per jam, dan setiap loket mampu melayani rata-rata 15 pengunjung per jam. Rata-rata waktu pelayanan per pengunjung adalah 5 menit. Ya. Cari yang A, tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan. B, probabilitas tidak ada pengunjung dalam sistem. C, jumlah rata-rata pengunjung yang diharapkan. D, jumlah rata-rata pengunjung yang diharapkan berada dalam sistem. Yang E, waktu rata-rata yang diharapkan pengunjung menunggu dalam antrian. Dan yang F, waktu rata-rata pengunjung berada dalam sistem. Ya, selanjutnya kita mengerjakan ke form QM. Kita kerjakan dengan waiting line, MMS. Ya, selanjutnya kita oke saja. Di sini diketahui rata-rata pengunjungnya 60. Loket mampu melayani rata-rata 15 pengunjung per jam. Kita tulis di sini di service rate. Dan number of server itu ada 5 karena ada 5. 5 loket. Ya, jadi kita run saja. Ya, jadi di sini tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanannya itu terdapat 80% atau 0,8. Yang B-nya probabilitas tidak ada pengunjung dalam service sistem itu sebesar sisanya berarti 20% atau 0,2. Yang C, jumlah rata-rata pengunjung yang diharapkan berada dalam antrian itu sebanyak 2,22. Yang D itu jumlah rata-rata pengunjung yang diharapkan berada dalam sistem itu sebanyak 6,22. Selanjutnya yang
yang waktu rata-rata yang diharapkan pengunjung menunggu dalam antrian itu sebanyak value-nya itu 0,4, kalau dihitung dalam menit itu 2,22 dan atau 132,99 detik. Dan yang terakhir, waktu rata-rata pengunjung berada dalam sistem itu sebanyak 1, di mana menitnya itu 6,22 dan 372,99 detik. Selanjutnya kita ke persoalan nomor terakhir. Wahana A pada wisata OSIK terdiri dari satu gerbang dengan satu orang operator untuk memeriksa tinggi pengunjung. Rata-rata tingkat kedatangan pengunjung mengikuti distribusi eksponensial, yaitu 24 pengunjung per jam. Operator dapat melayani rata-rata 26 pengunjung per jam. Dengan waktu pelayanan setiap pengunjung mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Berdasarkan informasi ini, tentukan A, tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, B, jumlah rata-rata pengunjung yang diharapkan berada dalam antrian, C, jumlah rata-rata pengunjung yang diharapkan berada dalam antrian sistem, D, waktu rata-rata yang diharapkan pengunjung menunggu dalam antrian, waktu rata-rata pengunjung berada dalam sistem. Nah, kita kerjakan saja di form QM, yang waiting lines itu MM1, exponential service item. Ya, di sini kita masukkan saja arrival rate-nya itu, arrival rate-nya itu 24 pengunjung per jam. Service rate-nya itu 26 pengunjung per jam. Nah, selanjutnya kita run saja. Di sini bisa dilihat bahwa yang A, tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan itu sebanyak 0,92. Selanjutnya yang B, jumlah rata-rata pengunjung yang diharapkan berada dalam antrian itu sebanyak 11,08. Yang C, jumlah rata-rata pengunjung yang diharapkan berada dalam sistem itu sebanyak 12. Yang D itu waktu rata-rata yang diharapkan pengunjung menunggu dalam antrian itu sebanyak 0,46 atau 27,69 menit dan 1661,54 detik. Dan yang terakhir, waktu rata-rata pengunjung berada dalam sistem itu sebanyak 5 value dan 30 menit sebanyak 1800 detik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.